Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sedikit tentang remote sensing and cropping practices. Berikut merupakan latar belakangnya, yaitu karena makanan diproduksi dalam skala global dan makanan merupakan kebutuhan setiap makhluk hidup, maka semakin sulit pula bagi pemerintah nasional dan konsumen untuk mengontrol proses produksi. Nah, oleh karena itu, aspek pertanian adalah penting dan untuk hal tersebut dibutuhkanlah informasi spasial yang diharapkan dapat berkembang pesat dalam hal ini adalah penilaian jauh. Nah, penilaian jauh jadi alat yang efektif karena berbagai macam sensor onboard yang dimiliki oleh satelit itu memiliki spesifikasi spektral dan temporal yang berbeda dari tiap satelit. Berikut merupakan pokok-pokok yang akan dibahas dalam video ini. Yang pertama adalah crop succession, dan yang kedua adalah cropping pattern, dan yang ketiga adalah crop management techniques. Untuk crop succession sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu ada monocropping, ada rotation, dan ada fallow cropping. Untuk monocropping sendiri adalah penanaman satu tanaman dari tahun ke tahun. Nah, monocropping ini dipraktekkan di pertanian yang intensif, di mana sejumlah besar sumber dayanya tersedia untuk meningkatkan proses produksi. Kemudian yang kedua itu rotation. Nah, rotation ini penanaman berbagai jenis tanaman secara bergilir. Rotation ini memiliki berbagai macam fungsi, yaitu untuk pengolahan tanah, pengendalian patogen, hama dan gulma, lalu untuk menghilangkan kelebihan nutrisi dalam tanah, kemudian memperbaiki kekurangan nutrisi tanah. Nah, penelitian terkait monocropping dan rotation ini ada diantaranya adalah Stern et al. Tentang menganalisis klasifikasi tanaman selama 10 tahun dengan penginderaan jauh dari layanan statistik nasional US. Nah, dari penelitian tersebut, Stern et al. Itu menentukan dinamika rotasi jagung kedelai dalam kaitannya dengan harga pasar. Kemudian penelitian kedua itu Sahajpal dan kawan-kawan, yaitu mengembangkan algoritma expectative crop rotation using edit distance atau disingkat RECRUIT. Itu untuk menentukan rotasi tanaman dengan menggabungkan dan analisis pada peta tanaman pertanian utama. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah fallow cropping, yaitu suatu sistem pengembalian kesuburan tanah dengan cara membiarkan tanah tanpa ditanami. Nah, fallow cropping ini bertujuan untuk meregenerasi sumber daya alam seperti tanah, air yang telah dieksploitasi sebelumnya. Untuk karakterisasi fallow cropping ini atau lahan berak, itu ada pemetaan pertanian, ada pemetaan lahan berak di dalam lahan pertanian selama beberapa waktu, dan ada pemetaan lahan berak untuk mengetahui umur lahan berak. Untuk penelitian terkait mengenai fallow cropping itu adalah Tong dan kawan-kawan, yaitu dengan pendekatan klasifikasi berdasarkan karakteristik fenologis yang berbeda dari vegetasi, termasuk Normalized Different Vegetation Index atau bisa disingkat NDVI, amplitudo dan laju penurunan penggunaan data secara modis. Nah, dari penelitian Tong dan kawan-kawan dihasilkan hasil sebagai berikut. Ini menunjukkan bahwa lahan berak umumnya memiliki nilai NDVI yang lebih tinggi dan penurunan lebih cepat daripada lahan tanaman yang tidak dipupuk. Dapat dilihat pada gambar. Kemudian yang kedua itu ada cropping pattern. Nah, cropping pattern sendiri ini dibagi menjadi dua. Ada single cropping dan ada multi cropping. Cropping pattern ini adalah sebagai pola tahunan dan pola susunan spasial tanaman. Nah, untuk cropping pattern itu, yang single pattern itu memanen hanya dari satu tanaman selama musim tanam. Untuk tanam tunggal pada tanah mengacu penataan ruang. Nah, aspeknya itu ada apa aja? Ada yang pertama pola penanaman pohon. Nah, pola penanaman pohon ini bagian paling penting dari lahan pertanian dikarenakan berpengaruh terhadap ekologi lahan. Sebagian besar studi terkait penginderaan jauh ini membahas pola penanaman tanaman pohon berfokus pada kebun anggur dan lebih sedikit pada kebun zaitun dan kacang. Nah, untuk penelitian terkaitnya itu ada Delin dan kawan-kawan, yaitu menggunakan analisis simple local variable dan indeks matrix co-occurrence untuk mendeteksi kebun anggur dan mengkarakterisasinya pola tanaman intra lapangan. Kemudian untuk penelitian terkait yang kedua adalah Amoruso et al. Menggunakan algoritma tekstur berbasis videogram untuk membedakan
kebun zaitun dari hutan dan kelas penggunaan lahan vegetasi lainnya. Kemudian yang kedua itu ada multiple cropping. Nah, multiple cropping ini adalah memanen dari dua tanaman selama musim tanam. Untuk aspeknya itu ada sequential cropping, memanen lebih dari satu tanaman secara berurutan selama musim tanam yang sama. Ini meningkatkan produktivitas lahan dengan cepat, juga dapat membantu memerangi penyakit tanaman. Penginderaan jauh dalam hal ini bergantung pada time series untuk memastikan siklus fenologis dan menangkap variabilitas musiman. Ini ada grafik dari hasil penelitian Guma et al. Menunjukkan bahwa ini time series dari NDVI yang dihaluskan dengan spektroradiometer pencitraan resolusi sedang, MODIS. Time series ini menunjukkan praktik intensifikasi yang diadopsi di Asia Selatan yang mencakup penanaman dua siklus tanaman padi secara berurutan selama musim tanam yang sama, yang ditandai dengan garis ungu, dan termasuk siklus pertumbuhan tanaman kacangan biji-bijian yang pendek di antara dua siklus padi yang ditandai dengan garis oranye. Kemudian ada multiple cropping. Multiple cropping yang aspek kedua itu ada intercropping atau agroforestry. Praktek menanam tanaman dan pohon serta memelihara hewan secara bersama-sama. Ini adalah sistem dan teknologi penggunaan lahan multifungsi yang memberikan sebagai manfaat ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Dikarenakan pola tanam agroforestry ini cukup bervariasi dari segi tanaman, ukuran, dan lain-lain, maka perbedaan sistem agroforestry ini berbeda hanya berdasarkan tanda spektralnya yang hampir itu tidak mungkin. Beberapa jenis penulis terkait ini juga mengklasifikasikan sistem warna tani hanya menggunakan respon spektral Landsat TM, tapi hanya untuk skenario di mana satu jenis pohon menjadi fokusan, yaitu pohon karet. Kemudian untuk yang ketiga adalah cropping teknis. Cropping teknik ini adalah kumpulan teknik yang digunakan untuk menumbuhkan tanaman tertentu di lahan tertentu, mulai dari persiapan tanah hingga praktik pasca panen, termasuk penerapan input, kemudian pemilihan varietas tanaman, cara panen, dan penerapan struktur agroekologi yang terkait dengan lahan. Ini dibagi menjadi berbagai macam bagian, itu dapat dilihat ada beberapa poin terkait cropping techniques. Untuk yang pertama adalah irigasi. Nah, irigasi ini sangat penting untuk meningkatkan produktivitas tanaman. Penginderaan jauh dapat memberikan informasi berharga terkait irigasi yang dapat diterapkan pada perencanaan dan evaluasi pengolahan air, termasuk penggunaan air, diagnosis kinerja, kemudian perencanaan strategis, dan penilaian dampak. Untuk mengidentifikasi area irigasi kecil dalam skala besar, itu tetaplah rumit karena resolusi spasial dari Citra yang tersedia itu untuk aplikasi operasional. Untuk penelitian terkait mengenai irigasi itu adalah Velpuri dan kawan-kawan tentang mempelajari pengaruh resolusi spasial dalam pemetaan dan estimasi dari irigasi. Nah, si Velpuri dan kawan-kawan ini mendapatkan akurasi Landsat dengan resolusi spasial itu 30 kali 30 meter, didapatkan akurasi sebesar 84%. Sedangkan untuk MODIS sendiri resolusinya 250 meter didapatkan 79%, dan untuk MODIS 500 meter itu didapatkan akurasi sebesar 77%. Dan satelit AVHR yang dengan resolusi 1 km didapatkan akurasi sebesar 63%. Nah, dari penelitian ini tidak terlihat bahwa resolusi spasial mempengaruhi akurasinya. Kemudian yang kedua yaitu pembajakan lahan. Nah, sebagian serangkaian operasi tanah yang dilakukan untuk berbagai alasan, termasuk persiapan persemaian, pengendalian gulma, penggabungan nutrisi, dan pengolahan air, merupakan aspek kunci dari sistem tanam. Dari segi penginderaan jauh, terdapat beberapa permasalahan skala global untuk pembajakan lahan. Itu ada perbedaan waktu dalam pengolahan tanam tertutup oleh awan, efek yang mengganggu kadar air, tanah, dan sisa tanaman, variasi spasial tanah, dan variabilitas spasio-temporal vegetasi hijau. Kemudian yang ketiga itu ada panen.
Untuk aspek yang pertama itu mendeteksi area panen. Nah, deteksi tanaman yang dipanen, yang dibudidayakan sepanjang tahun adalah bagian penting dari informasi untuk transformasi sektoral komersial. Misalnya di daerah produksi tebu rakyat, informasi tentang kebun tebu yang siap panen itu dapat membantu untuk memperkirakan hasil yang efektif dengan lebih baik sehingga mengoptimalisasikan produksinya. Contohnya adalah Le Bourgeois et al., yaitu memetakan panen tebu di Pulau Reunion menggunakan algoritma isodata dengan akurasi keseluruhan itu didapatkan 97,5%. Nah, meskipun hasilnya baik dengan gambar optik, namun kondisi awan tetap sebagai masalah utama dalam kegiatan jauh. Kemudian aspek yang kedua itu ada panen dan pasca panen. Praktik panen dan pasca panen melibatkan biomasa tanaman dan pembakaran sisa tanaman. Panen ini dibagi menjadi dua, ada burn harvest dan ada green harvest. Praktek pembakaran ini bertujuan untuk memfasilitasi pemanenan manual melalui penghilangan daun dan hewan berbahaya. Nah, pembakaran sisa tanaman meningkatkan efisiensi pengolahan tanah, mengurangi kebutuhan herbisida dan pestisida untuk mengendalikan penyakit gulma dan hama yang ditunjukkan pada gambar di kanan itu dapat dilihat itu merupakan salah satu contoh dari burn harvest. Namun praktik ini itu juga menciptakan risiko kebakaran menyebar di luar kendali. Nah, untuk alasan itu pemerintah membatasi penggunaan praktik burn harvest ini. Untuk penelitian terkait panen itu ada menggunakan time series diagrammatic optical image untuk membedakan panen bakar dan panen hijau pada skala lapangan. Karena kontras yang kuat antara lahan terbakar gelap di mana tanah gundul dominan setelah panen dan panen hijau itu terlihat terang. Kemudian untuk penelitian terkait yang kedua itu ada Liu et al. Itu menggunakan citra satelit Formosat 2 dan data ground truth untuk melakukan klasifikasi terbimbing dari band dan menghitung luas area pembakaran jerami. Nah, studi tersebut menetapkan bahwa lebih dari 10% dari total luas areal padi yang terbakar selama periode 2008 sampai 2009, sejalan dengan situasi aktual saat ini. Kemudian yang keempat itu ada grazing and mowing. Ada dua metode utama untuk melakukan kegiatan ternak untuk memberi makan terpaksa. Yang pertama adalah pengembalaan dan satu lagi memotong rumput untuk memberi makan ternak. Nah, proses pengembalaan ini menghasilkan penurunan biomasa padang rumput dan tinggi tanaman. Sementara itu untuk praktek proses pemotongan menghasilkan penurunan biomasa dan tinggi tanaman yang cukup besar dibandingkan dengan pengembalaan. Nah, penelitian terkait grazing and mowing ini adalah Tam et al., yaitu menggunakan koherensi interferometrik yang didapatkan dari citra satelit 1 dengan durasi 12 hari untuk menganalisis hubungan dengan kejadian pemotongan di padang rumput. Berikutnya ada varietas tanaman, yaitu untuk kemampuan mengklasifikasi varietas tanaman secara akurat berpotensi meningkatkan hasil permodelan dan memantau indikator kondisi tanaman melalui parametrisasi yang lebih baik. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa indeks vegetasi dari beberapa band dan reflektans dapat membedakan varietas tanaman untuk berbagai jenis tanaman. Contohnya yang dilakukan oleh Bridge et al. Itu meneliti tentang varietas lada dan Shahi et al. Itu meneliti tentang kentang. Kemudian ada agroekologi, di mana agroekologi ini mencakup elemen semi alami yang menciptakan lahan pertanian, termasuk tanaman pagar, tepi hutan, dan lain-lain. Tanaman pagar adalah fitur linier yang terdiri dari pohon dan atau semak dari berbagai spesies, dikelola oleh orang sebagai pagar. Nah, untuk penelitian terkait itu adalah Beder dan kawan-kawan, itu mendemonstrasikan potensi data polarimetrik Terasar X untuk mendeteksi jaringan tanaman pagar. Nah, berikut merupakan hasil dari penelitian Beder dan kawan-kawan. Kemudian ini merupakan sumber yang saya gunakan untuk menyusun presentasi ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.